Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan kembali mencerdaskan dan mempertunjukkan kebotolan daripada Ustadz Zuma yang tampil terus-menerus tanpa ada rasa malu. Kali ini teman-teman, bukan hanya dipermalukan, tapi juga dia dibuktikan tidak ngerti akan apa yang ia katakan selama ini tentang Islam. Bahkan dia dipertanyakan tentang narasi-narasinya, justru membuat dia blunder berulang-ulang. Nah, dia membahas tentang kekristenan, mempertanyakan tentang kekristenan, tapi dia nggak ngerti, malah menafsirkan kesana kemari. Mungkin dia modal Google teman-teman, sehingga apa yang ditampilkan oleh Google itulah yang dia bicarakan di ruang-ruang debat dan merasa dia paling ahli. Nah, gimana debatnya teman-teman? Mari kita lihat. Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Kau harus jujur kepada umatmu. Jangan kau sesatkan terus mereka. Ya, makanya saya bilang dari tadi, tunjukkan kalau ada perkataan Allah dalam Al-Quran. Memang tidak akan pernah ada. Kenapa kau berusaha menipu oleh umatmu? Hah? 3 tahun yang lalu kita telah debatkan ini, bahwa kau berkata, iya kalau memang perkataan Allah itu di Al-Quran nggak ada, yang ada itu melalui Jibril. Oh, tiba-tiba kamu sekarang berkata ada perkataan Allah dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Oke? Sekarang saya tunjukkan data teman-teman. Maka saya katakan, tidak pernah Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Muhammad, tetapi perintahnya adalah perintah kenabian Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran itu menasak, menyalin seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya di sini bahwa Muhammad itu harus menyalin apa isi dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi pertanyaannya, kenapa di dalam Al-Quranmu semua kalian rubah di dalam isi Taurat, Zabur, dan Injil? Maka selama ini kalian pertanyakan, oh itu kitab sudah dipalsukan. Anda salah. Justru kalianlah, justru Al-Quranmu lah yang memalsukan semua isi kebenaran dari Taurat, Zabur, dan Injil. Sebab Muhammad hanya diutus menyalin semua Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu kalian lencengkan dan kalian adalah maling, teriak maling di sini. Keciduk kalian di sini. Kau lihat data yang saya tunjukkan, bahwa Al-Quran itu hanya menyalin seluruh kitab. Bayangkan, seluruh kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab apa yang diturunkan sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil. Maka kalian ini sangat jahat. Kenapa kalian jahat? Karena kalian jelas ajaranmu bukanlah dari ajaran Tuhan yang benar. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar merusak firman yang telah dia sampaikan kepada nabi-nabi sebelum Muhammadmu? Kau harus jujur kepada umatmu supaya mereka tidak dalam kegelapan. Maka saya katakan dari tadi bahwa tidak ada sekata pun perkataan Allahmu di dalam Al-Quran itu, tidak ada. Kau harus jujur di situ. Sampaikan itu kepada umatmu supaya mereka lepas meninggalkan ajaranmu itu. Semua hanya dongeng. Bahkan di dalam surah Al-Furqan ayat 4 dan 5, di zaman Muhammad, di masa zaman Muhammad, orang Quraisy sendiri yang menjadi saksi. Mereka sendiri telah berkata bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng yang dibuat oleh Muhammad. Al-Furqan ayat 4 dan 5. Ya, kau harus jujur kepada umatmu di sini. Masih ada waktunya? 2 detik lagi. Oke, kasihkan sama dia. Habis. Papa Bang Ali. Oke. Silakan. Sekarang gilirannya Bang Juma. Sudah siap Bang Juma? Kalau sudah siap, silakan sampaikan. Open mic-nya Bang Juma. Open mic-nya Bang Juma. Sudah siap? Nih. Oke. Sudah siap? Oke, siap. Data Oke. yang dibawa dimulai, tadi. sebentar, dimulai dulu. 1, Oke. 2, 3, mulai. Data Wikipedia yang dibawa tadi itu tidak mempan bagi kami orang yang berakal. Kami paham Al-Quran, tidak bisa ditipu. Kami bukan menerjemah. Al-Quran surah Al-Baqarah, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Nih. Dari Allah nih. Al-Quran itu 100% dari Allah nih. Bi iznillah. Sayangnya kalian umat terjemahan. Kemudian Anda menuduh
bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah menyalin katanya dari kitab-kitab Wikipedia yang Anda tunjukkan ini tadi itu. Itu Wikipedia itu edit-editan yang kau buat, ya. Wa ma ya'ti, dikatakan wa ma yantiku anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Makanya dikatakan Jibril itu adalah Roh Kudus. Nah sekarang Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48, engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu-ragu orang yang mengingkarinya, akan banyak orang yang akan mengingkarinya. Sejazirah Arab tak ada yang mengingkari, ya. Datamu itu bawa ke gereja untuk jemaat-jemaat kau pakai membodohi. Ini Al-Quran. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala yakhuttu biyaminika izal lartabal mubtilun. Kami umat Islam bukan umat terjemah. Jadi data-data untuk di gereja jangan kau bawa ke sini, itu memalukan. Kalau jemaat gereja hanya modal terjemahan, tidak paham kitab suci, enggak paham originalitas, wajar kau pakai editan-editan kayak begitu. Umat Islam tidak bisa kamu bodohi, enggak bisa. Lalu kemudian Anda membawa Al-Furqan ayat berapa tadi itu? Ayat 4, ayat 3, 4 dan seterusnya. Saya katakan padamu ya, kalau hanya modal terjemah enggak boleh. Wattakhazu min dunihi ilahatan la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'an wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Tidak ada di situ dikatakan bahwa Al-Quran itu dibuat-buat dan seterusnya. Tak ada. Kamu itu framing. Ini sudah terlalu jauh kita dari tema. Temanya tentang doa. Kenapa Yesus harus menjadi mayat? Kenapa Yesus nete? Kenapa Yesus kemudian harus disunat? Apakah karena dia Tuhan atau dia manusia? Larinya kemana-mana, perginya bahasnya kemana-mana tentang Al-Quran. Tidak nyambung ente. Materi kita salawat, doa. 3 detik lagi. Tuhanmu didoakan karena dia bukan Tuhan. Habis waktunya. Oke. Permainan Islam. Ketika datanya dipertontonkan, mendadak dia menjadi jijik dengan datanya. Bahkan yang dipindah tetap selalu Kristen. Apa urusannya? Apa urusan saya dengan data Anda? Tetapi saya hanya membacakan sesuai dari data Islam itu sendiri. Jangan Anda mendadak lebih hebat daripada orang Arab sana. Juma kau harus jujur, ya. Nah, kemudian saya juga bisa buktikan lo barusan. Kau itu menipu dari tadi. Di mana penipunya si Juma itu, wahai Raja Debat? Bahwa dia berkata bahwa Nabi dia tidak bisa membaca. Saya tunjukkan langsung dari asal Al-Quranmu. Lagi-lagi, apakah kamu yang menipu atau memang perintah Allahmu yang selalu kontradiksi? Saya tunjukkan ayatnya bahwa Muhammadmu pernah bisa membaca. Di pause bang, di pause dulu. Pause dulu bang. Oke. Oke. Lanjut. Sudah. Lanjut. Lanjut. Baik. Belum di pause. Sekarang kita buka ini surat Al-Kahf nih, Al-Kahf ayat 27, ya. Di sini Muhammad disuruh membaca loh. Kenapa kau bilang bahwa nabimu tidak bisa membaca? Memang ada ayat di dalam Al-Quran itu, saya bantu kamu, ya, bahwa memang ada di dalam ayat Al-Quranmu yang mengatakan dia ummi. Tetapi di sisi lain Allah berkata dia tidak ummi. Apakah Oten yang mau kau salahkan? Tidak. Harusnya yang kau salahkan adalah Tuhanmu yang palsu itu. Kenapa dikatakan palsu? Karena dia adalah raja dari iblis, sebagaimana termaktub dalam surah Maryam 83, bahwa setan pastilah diutus oleh rajanya setan, sebagaimana termaktub dalam surah Maryam 83 itu. Jangan kalian selalu menyalahkan Oten. Dalil-dalilmu, ayat-ayatmu, lalu ketika kau tidak setuju, kau fitnah Oten. Istighfar kau. Saya tahu bagaimana kalian berusaha mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa baca dan tulis agar dia tidak tersangka sebagai penyontek atau penyalin. Tetapi fakta tidak bisa kalian elakkan, bahwa dia memang hanya diperintahkan menyalin kitab-kitab sebelum Al-Quran. Saya sudah kasih tadi datanya.
Lalu kau menuduh, oh itu buatan Oten, kau bawa itu ke gereja. Hello, tidak pernah ada urusan Kristen sama Muslim, tetapi Muslim atau Allahmu yang kepo dengan kekristenan. Makanya kalian sering saya katakan, maling teriak maling, penghujat teriak penghujat, pemfitnah tukang fitnah. Kalianlah itu. Sekarang apakah kau masih berani nanti mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa membaca? Kalau kau berani mengatakan iya, saya setuju dengan kamu, asalkan kamu sepakat dengan saya bahwa Allahmu membuat kontradiksi sehingga kalian umatnya adalah umat-umat bingung, sehingga kalian butuh tafsir-tafsiran. Jelas ayatnya, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Ini 10 menit Allah. lagi. Ya, ini perkataan Allah loh, bukan perkataan Raja Debat. Jangan sampai nanti Raja Debat ini kau anggap Allahmu sehingga kau sembah saya. Selesai. Oke, Selesai. habis waktu. Terima kasih ya, Pak Ulun. Silakan. Ya, siap. Terima kasih banyak. Oke, saya kembalikan kepada host dulu ya teman-teman sebelum Bang Juma. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon daripada teman-teman, komentar daripada teman-teman ketika mendengarkan debat kurang lebih singkat saja. Jika teman-teman masih penasaran, silakan putar dari awal hingga akhir berulang supaya teman-teman mendapatkan informasi itu secara utuh dan belajar dari dalamnya. Oke teman-teman, kalau kita mau belajar dan melihat teman-teman apa yang sedang didiskusikan, maka perlu kita lihat dan perlu kita jeli melihatnya bahwa apa yang dipertanyakan oleh Ustadz Zuma tidak lebih daripada sebuah narasi yang notabene tidak punya bukti secara akurat. Dia tidak punya bukti secara akurat untuk mempertanyakan atau memberikan sebuah tafsiran terhadap kekristenan yang ia katakan, ya. Nah, di saat yang sama, para apologetik Kristen ini teman-teman mempertanyakan narasi-narasi Islam yang dikeluarkan oleh Ustadz Zuma, lalu itu dikupas, lalu dipertanyakan kepada dirinya, dia tidak bisa menjawab dengan tuntas, ya. Kita bisa dengar balik teman-teman. Nah, terkait dengan itu, apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma di dalam video barusan ini teman-teman, soal haleluya, bahwa itu mendoakan Allah, mendoakan Yesus segala macam. Nah, jelas bukanlah, ya, bukan seperti itu. Haleluya, pujian kepada Allah yang menyelamatkan tuh. Pujian kepada Allah yang menyelamatkan manusia, keselamatan dari Allah itu. Nah, bukan berarti kita berdoa kepada Allah supaya selamat, bukan. Nah, soal Yesus berdoa, dia berdoa di dalam kemanusiaannya. Dia mempunyai duinatur yang tidak bisa dipisahkan. Dia berdoa sebagai wujud kemanusiaannya. Nah, dia ilahi, ya, dia ilahi karena dia sehakikat dengan Sang Allah. Dia sehakikat firman menjadi manusia, firman bersama dengan Allah, firman menjadi manusia, sehakikat, setara. Tetapi dia berdoa adalah kemanusiaannya selama dia di bumi. Dan sekaligus bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam kemanusiaannya dia. Nah, teman-teman, Ustadz Zuma tidak ngerti akan hal ini. Dia tidak ngerti itu, maka dia bolak-balik untuk mempertanyakan hal ini, sekalipun sebenarnya dia tidak membutuhkan jawaban yang benar, membutuhkan jawaban yang kalau kita sebutkan benar, dia tidak akan ngerti itu, karena yang diperlukan dia adalah kesalahan atau miss daripada apa yang kita sampaikan. Yang dia mau adalah pendapatnya dia, opininya dia kita dengarkan. Coba dengarlah. Dia selalu bilang, oh nggak ngerti, nggak terjawab dan lain sebagainya. Sudah dijawab dengan baik, sudah kita dengar dengan baik. Tapi mungkin dia model Google teman-teman, sehingga jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para apologetik Kristen menurutnya itu tidak menjawab. Nah, itulah permasalahan kalau debat dengan Ustadz Zuma. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari debat ini tidak ada solusinya, tidak ada solusinya. Penonton lebih cerdas lah. Coba dengar baik-baik. Tidak ada solusinya, bahkan tidak ada jalan jalan temunya, karena dua agama ini berbeda. Jadi tidak bisa disamakan ini. Jadi mau Sang Baginda dibahas, mau Yesus dibahas, kalau dipertemukan tidak ada. Karena dua-duanya bertahan. Nah, kalau Kristen membahas kekristenan dibahas dan diterangkan kepada Ustadz Zuma, dia mana mau tahu itu. Yang penting kan dia mempertanyakan. Nanti dia menjadi percaya, itu bagus juga sih sebenarnya ya. Dan di sini teman-teman dibuktikan bahwa Ustadz Zuma tidak ngerti apa-apa ya. Tidak ngerti apa-apa itu. Jadi sayang sekali. Tapi biarlah ya. Semoga bukan Ustadz Zuma yang dididik, tapi para pendengar yang selama ini mungkin sudah banyak mengkonsumsi ipuh atau hal-hal yang tidak benar terkait dengan Kristenan dari orang-orang tertentu. Di debat-debat seperti inilah para penonton, para pemirsa, para subscriber dan para penikmat debat
belajar untuk membandingkan mana yang harus didengarkan, mana bukti, mana yang bisa dijawab dengan tuntas, mana yang bertakiyah ke sana kemari. Oke? Semoga kita cerdas teman-teman, karena kecerdasan itu milik orang yang mau terbuka dan mau melihat dengan terang benderang tentang literatur yang sedang dibukakan. Kalau kita masih menutup mata, tidak mau belajar, artinya kita siap buta dan dibimbing ke dalam kebutaan oleh orang-orang yang katanya mereka cendekiawan. Oke teman-teman, semoga kasih Kristus menyelamatkan kita dari kuasa dosa, karena Dia telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.